Musim 2024-2025 menjadi musim yang mencerminkan betapa besar tantangan yang dihadapi Juventus dalam upaya mereka untuk kembali ke puncak sepak bola Italia dan Eropa. Sebagai klub dengan sejarah panjang dan reputasi mentereng, Juventus tidak pernah lepas dari ekspektasi tinggi. Namun musim lalu menjadi bukti bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menjamin kestabilan dan kesuksesan. Segalanya dimulai dengan keputusan manajemen menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih utama. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Motta datang dengan reputasi sebagai pelatih muda yang penuh ide, progresif, dan memiliki pendekatan permainan menyerang yang cocok dengan tren sepak bola modern. Juventus, yang beberapa tahun terakhir dianggap terlalu kaku dan konservatif, melihat Motta sebagai simbol awal dari perubahan arah. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. Di atas kertas, skuad Juventus tidak bisa dibilang buruk. Mereka memiliki kombinasi antara pemain berpengalaman dan talenta muda. Tapi yang jadi masalah adalah implementasi. Permainan Juventus di bawah Motta tampak tak memiliki identitas yang jelas. Pergantian formasi yang terlalu sering, keputusan rotasi yang tidak konsisten, dan lemahnya struktur pertahanan membuat tim kehilangan arah. Serangkaian hasil buruk pun mulai bermunculan. Bukan hanya soal kekalahan, tapi cara mereka kalah, tanpa perlawanan, tanpa karakter, dan tanpa organisasi. Tekanan pun meningkat. Para pendukung mulai meragukan arah yang diambil klub. Media mulai mempertanyakan kapasitas Motta dalam mengelola tim sebesar Juventus. Dan akhirnya, puncaknya terjadi di tengah musim. Juventus memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Thiago Motta. Langkah ini bukan hanya tentang mengganti pelatih. Ini tentang menyelamatkan musim. Juventus tidak bisa mengambil risiko gagal masuk 4 besar. Mereka butuh perubahan cepat, dan pilihan pun jatuh pada sosok yang sudah tak asing, Igor Tudor. Tudor mungkin bukan nama yang mencolok di kancah pelatih top Eropa, namun ia punya kedekatan historis dengan klub, pengalaman melatih di Serie A, dan yang terpenting karakter. Juventus membutuhkan sosok yang bisa membawa ketegasan di ruang ganti, membangun kembali organisasi tim yang retak, dan memaksimalkan potensi pemain yang ada, bukan sekadar mengejar gaya bermain idealistik. Dan benar saja, sejak kedatangan Tudor, Juventus menunjukkan wajah yang berbeda. Bukan berarti mereka langsung bermain spektakuler, tapi setidaknya mereka bermain dengan arah. Struktur pertahanan menjadi lebih rapat, transisi lebih cepat, dan pemain-pemain kunci kembali menemukan performa terbaik mereka. Tudor pun diberi satu tugas utama, mengamankan tiket ke Liga Champions. Target realistis, namun tetap menantang mengingat persaingan Serie A yang semakin ketat. Inter, Milan, Napoli, bahkan Atalanta, semua bersaing sengit. Tapi Juventus dengan semua keterbatasannya berhasil menutup musim dengan duduk di posisi keempat klasemen akhir. Total 70 poin dikumpulkan. Cukup untuk memastikan satu tempat di Liga Champions musim 2025-2026. Sebuah capaian yang patut diapresiasi, mengingat betapa buruknya kondisi tim saat musim dimulai. Namun Juventus tahu bahwa sekadar kembali ke Liga Champions bukanlah tujuan akhir. Mereka tidak ingin hanya menjadi penggembira di Eropa. Mereka ingin bersaing, mereka ingin kembali ditakuti. Dan untuk itu, perubahan lebih besar harus segera dilakukan. Langkah awal terlihat pada jendela transfer Januari lalu. Juventus merekrut 2 pemain penting dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen. Salah satunya adalah seorang bek kanan muda yang menunjukkan potensi besar sejak debutnya. Meski belum dikenal luas, performanya langsung memberi dampak positif bagi lini belakang Juventus. Sementara pemain kedua adalah seorang penyerang eksplosif yang menawarkan mobilitas, teknik, dan naluri mencetak gol yang sangat dibutuhkan oleh tim yang selama ini kesulitan membobol pertahanan lawan. 2 transfer ini menandai pergeseran strategi. Juventus tidak lagi hanya mengejar nama besar. Mereka mulai mencari pemain yang sesuai kebutuhan taktis, pemain yang bisa langsung mengisi kekosongan di dalam sistem yang sedang dibangun. Dan di bawah Tudor, sistem tersebut mulai terbentuk, perlahan tapi pasti.
Kini, memasuki bursa transfer musim panas, Juventus memasuki fase berikutnya dari revolusi mereka. Manajemen bergerak cepat, tidak ingin kehilangan momentum. Identitas permainan mulai dibangun, dan itu butuh dukungan dari komposisi skuad yang tepat. Mereka sadar bahwa untuk bersaing di dua kompetisi besar sekaligus, Serie A dan Liga Champions, dibutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni, rotasi yang seimbang, dan pemain-pemain yang siap bermain di level tertinggi. Apa yang terjadi musim lalu telah menjadi pelajaran besar. Klub ini sempat berada di ambang krisis, namun berhasil menyelamatkan wajahnya di detik-detik akhir. Sekarang mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Revolusi Juventus bukan sekadar slogan. Ini adalah realita, dan langkah-langkah besar tengah diambil untuk mewujudkannya. Nama-nama pemain mulai dikaitkan. Negosiasi terjadi di balik layar. Juventus bekerja senyap, tapi dengan target yang jelas. Membangun tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkarakter. Seperti halnya Juventus di era keemasan mereka dulu. Apakah revolusi Juventus benar-benar akan membawa mereka kembali ke puncak? Atau justru menjadi babak baru dari perjuangan panjang yang belum selesai? Revolusi Juventus memang tidak berhenti di ruang ganti pelatih dan transfer Januari. Memasuki jendela transfer musim panas, manajemen Bianconeri mulai bergerak agresif di bursa pemain. Bukan sekadar rumor sensasional, namun benar-benar mencerminkan kebutuhan tim dan filosofi baru yang sedang dibangun oleh Igor Tudor. Dan dari sekian banyak nama yang beredar, ada beberapa sosok yang menjadi sorotan utama dalam daftar incaran Juventus untuk musim 2025-2026. Salah satu yang paling sering muncul dalam pemberitaan adalah Jadon Sancho. Pemain yang saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman di Chelsea, sebenarnya masih terikat kontrak dengan Manchester United. Namun, posisinya di dua klub itu terbilang sulit. Di Chelsea, Sancho hanya menjadi pelapis, bukan pilihan utama di lini serang. Sedangkan di Manchester United, ia bahkan sudah tidak masuk dalam rencana pelatih baru mereka, Ruben Amorim. Meski situasinya cukup rumit, kemampuan Sancho tetap tidak bisa diabaikan. Ia masih menunjukkan kualitas sebagai winger yang lincah, kreatif, dan punya visi bermain yang tajam. Juventus, yang sedang mencari pemain sayap dengan kemampuan membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi lebar, melihat potensi besar dalam diri Sancho. Terlebih lagi, Tudor dikenal senang menggunakan skema yang membutuhkan winger dinamis di kedua sisi lapangan. Jika transfer ini terjadi, bisa jadi Juventus mendapatkan potongan puzzle yang selama ini mereka cari. Pemain dengan kualitas top, namun sedang butuh tempat untuk membuktikan diri kembali. Selain sektor sayap, lini depan juga menjadi fokus utama dalam rencana perombakan Juventus. Ketergantungan pada pola serangan bertumpu pada kolektivitas membuat kebutuhan akan seorang striker tunggal dengan kemampuan finishing yang tajam menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, nama Jonathan David muncul sebagai salah satu target utama. Striker asal Kanada yang kini membela Lille itu memang sudah lama menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Barcelona bahkan disebut-sebut tertarik untuk memboyongnya. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait arah masa depannya. Juventus memanfaatkan celah itu. Bagi Tudor, David adalah tipe striker modern. Cepat, tajam, dan bisa bermain dalam skema satu penyerang. Keunggulannya dalam bergerak tanpa bola dan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi menjadikannya opsi yang sangat menarik. Namun, Jonathan David bukan satu-satunya nama yang membuat Juventus mengalihkan perhatian. Di saat yang sama, mereka juga memantau situasi Viktor Gyökeres, striker asal Swedia yang tampil impresif bersama Sporting CP. Gyökeres adalah tipikal penyerang pekerja keras yang bisa menahan bola, membuka ruang, dan memiliki fisik kuat untuk duel 1 lawan 1. Performanya musim lalu membuat banyak klub besar Eropa tertarik, mulai dari Arsenal, Manchester United, Chelsea, hingga Bayern München. Tapi belum ada satupun klub yang berhasil meyakinkannya untuk pindah. Melihat hal itu, Juventus mulai mengambil langkah. Mereka sadar bahwa dalam proses revolusi, nama besar tidak selalu jadi daya tarik utama.
Tapi proyek jangka panjang yang meyakinkan, serta peluang bermain reguler di Liga Besar dan Liga Champions, bisa menjadi penawaran yang sulit ditolak. Jika Juventus berhasil mendapatkan Gyökeres, mereka tidak hanya menambah daya gedor, tetapi juga menghadirkan sosok penyerang yang cocok dengan gaya main fisikal Serie A. Dan tentu saja, nama besar yang selalu jadi mimpi banyak klub, Victor Osimhen. Sulit untuk membayangkan Osimhen mengenakan seragam hitam putih Juventus, terlebih karena ia masih dimiliki oleh Napoli. Namun saat ini, Osimhen sedang menjalani masa peminjaman di Galatasaray. Sebuah situasi yang cukup mengejutkan, mengingat reputasinya sebagai salah satu striker terbaik dunia. Masalahnya tentu ada pada harga. Osimhen bukanlah pemain yang bisa didatangkan dengan murah. Bahkan bagi klub sebesar Juventus, bandrol harga Osimhen bisa menjadi kendala terbesar. Jika salah satu dari nama-nama incaran itu benar-benar bergabung dan langsung menjadi pemain utama, mungkin Juventus akan mulai merasakan angin segar. Setidaknya ada harapan baru. Namun pada kenyataannya, Juventus yang kita lihat sekarang bukanlah Juventus yang dulu kita kenal.